kadang-kadang penyakitnya udah lumayan stadiumnya udah parah gitu. Jadi kalau masih sehat malahan tuh waktu yang tepat tuh bisa check up. Kedua, penting banget menurut gue punya asuransi. Jadi buat anak muda, teman-teman semua sini juga menurut gue ini penting banget karena sekarang tuh kita nggak tahu zamannya kayak gimana, air yang kita minum, makanan yang kita makan itu tuh Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. senang terus. Aktivitas gimana sih sekarang? Sudah seperti semula atau memang drastis berkurang? Belum seperti semula karena masih masa pemulihan sih. Kan 3 bulan pertama pasti agak lumayan masih stamina masih kurang gitu. Jadi ini baru 2 bulan, jadi sebulan lagi insya Allah doakan semoga stamina cepat pulih. So far sih masih suka kecapean sih. Apa yang mengurangi lagi aktivitas di Mengurangi in a way iya. Dulu mungkin nyanyi sehari ada yang bisa 2-3 kali, sekarang kayak seminggu cuma sekali sampai 2 kali aja karena ternyata kemarin nyobain nyanyi malam-malam di atas jam 10-11 aku tahu udah nggak bisa terlalu fokus gitu. Jadi jam tidurnya sekarang kayak anak SD jam 9-10 udah ngantuk banget sekarang. Jadi untuk 2 bulan ini sampai 3 bulan pinginnya sih nggak terlalu capek dulu, nanti baru insya Allah April lah baru bisa kembali aktivitas. Wow. jadi yang dirasakan agak gampang lelah Iya gampang lelah. Itu waktu tidur, tapi sekarang pun tidurnya yang tadinya mungkin baru bisa tidur jam 3, bangunnya misalnya jam 10-11 gitu, sekarang kayak jam 9-10 tuh udah bisa tidur, subuh bangun tuh seger gitu. Jadi kayak orang bener gitu sekarang jadinya. Ya blessing in disguise lah, jadi kayak lebih sehatan malahan sekarang. terus di proses memang mengurangi recovery? berat badan atau gimana? Emang kelihatan kayak kurusan? Enggak sih, aku malah kayaknya makannya lagi banyak sekarang. Lagi mungkin awal-awal iya turun berat badan karena ya habis operasi, makanya jadi nggak bisa terlalu banyak juga, nggak bisa terlalu jalan-jalan juga. Sekarang kan udah bisa jalan-jalan. Kemarin sih habis keluar operasi turun 4 kilo, sekarang sih udah lumayan naik lagi. Ada makanan yang dipantang dan apa proses recovery yang dijalankan sekarang sampai saat ini? Sekarang recovery nggak kemo, nggak ada minum apa-apa. Tapi emang per 3 bulan sekarang emang harus ke Singapura. Tapi ini agak lumayan bingung karena Singapura lagi travel warning, jadi susah. Dokter juga tidak menyarankan untuk kesana dulu. Takut kalau misalnya aku lagi demam dikit itu malah nggak bisa pulang ke Indonesia gitu. Karena tapi itu per 3 bulan harus check up sekarang. Makanan, minuman yang mengurangi sekarang lebih ke makanan daging merah tuh udah nggak bisa makan terlalu banyak, sama minum udah air putih aja, teh kopi udah nggak bisa lagi sekarang. Apa yang bilang kebiasaan? Suka cheating dikit nggak sih? Kan Cheating, kangen gitu kan? cheating sekarang kalau minum sih udah nggak bisa cheating lagi. Teh kopi sebenarnya paling parah karena aku peminum kopi banget, setiap hari pasti minum kopi dulu. Sekarang udah air putih toh. Tapi kalau daging merah paling seminggu cuma sekali gitu. Kalau dulu bisa suka-suka aja, terserah kapan aja. Sekarang seminggu dapat sekali makan daging itu kayak rasanya bahagia banget gitu. Waktu menghadapi operasi kemarin, adakah secara mentally agak down atau gimana ketika Ya iyalah mas, pasti down. Maksudnya ya lu ujian seperti itu kayaknya nggak ada orang yang nggak mungkin down gitu. Jadi kemarin sih ya beberapa bulan di akhir 2019 lumayan gelap buat saya. Tapi beruntungnya ya walaupun nggak banyak orang yang tahu sih pada saat itu, sebelum saya keluarin di sosial media kan nggak banyak yang tahu, tapi alhamdulillah keluarga benar-benar menjadi jangkar saya kemarin gitu. Jadi I am so blessed to be surrounded by those people yang benar-benar support gue banget, karena mereka kuat jadi gue ngeliat mereka kuat jadi gue jadi ikutan kuat. ini kan kita melihatnya penyakit yang serius sekali gitu. Adakah ketakutan yang dikhawatirkan dengan gambaran orang terhadap penyakit tersebut akhirnya mempengaruhi diri secara Iya, karena masalahnya gue tuh nggak ada riwayat keluarga yang punya kanker kan sebenarnya. Jadi katanya kalau punya kanker tuh kan katanya at least keluarganya juga ada yang riwayat keluarganya, ada yang pernah gitu. Gue tuh nggak ada sama sekali gitu. Jadi pertama nggak tahu rasanya kayak gimana menghadapi orang yang punya kanker. Kedua juga apalagi ke diri sendiri gitu. Pada saat itu nggak tahu apa yang harus dilakukan. Setelah operasi pun juga sebenarnya ya cuma dengar kanan kiri om tante aja ngomong nggak boleh ini nggak boleh itu segala macam. Jadi emang masih suka bingung, tapi ya gue yang dengerin sih sekarang kata dokter aja lah. Jadi kanan kiri mau suruh ini itu, kalau dokter bilang oke baru aku iyain. apa sih yang
gejala yang dirasakan saat itu sehingga harus Vidi harus memeriksakan Nah diri itu dan yang serem, soalnya gue ketahuannya itu sebenarnya nggak ada gejala. Gue sehat-sehat aja, sehat-sehat banget rasanya malah. Kayak sebelum operasi aja 3 hari sebelumnya gue masih nyanyi gitu di Singapura. Jadi rasanya nggak ada, tapi emang ada aja sel kankernya di ginjal gue gitu. Jadi hari ini suggest buat teman-teman mungkin yang masih sehat gitu, yang nggak peduli check up gitu ya. Menurut gue lumayan perlu check up sih, karena we'll never know kayak gitu-gitu. Apa yang orang bilang silent killer tuh bener sih. Jadi gue kalau misalnya mungkin kemarin lewat beberapa bulan aja gue nggak terdeteksi, itu kayak gue bisa stadium 4 gitu kemarin. Jadi alhamdulillah banget gue masih disayang sama Tuhan, dikasih jalannya, iseng-iseng check up ketahuan ada gituan gitu. Ya ngerasa bersyukur lah dikasih kesempatan lagi untuk bisa ada di dunia ini. Berarti nggak boleh capek gitu ya? Atau minum di taker atau nggak boleh capek, nggak boleh stres, nggak boleh sedih. Ya tapi hal yang bikin gue seneng kan salah satunya nyanyi ya. Jadi gue pasti harus selalu nyanyi gitu. Kalau nggak nyanyi kayak gue bisa stres gitu. Jadi nyanyi harus, tapi ya itu mungkin dikurangin jadwalnya, dulu bisa berapa dari misalnya 100 sekarang mungkin jadi sekitar 60 lah. Jadi kayak dikurangin. jadi mungkin memang saat itu masuk tahapan atau fase Stadium 3 gitu. itu kan sudah cukup tinggi ya, kan sudah berasa sama sekali gitu ya. Terus apa yang lo lakukan saat itu? Apakah lo Sempet down nggak sih? histeris atau Ya apa? pastilah, pasti sempet down. Kaget gitu kan. Tapi yang jelas yang gue rasakan kemarin, pertama kali gue tahu gue dapet kanker, tapi habis itu gue taunya stadium 3 itu baru Desember awal. Di situ nggak lama dapet aja jalannya untuk bisa langsung operasi gitu, langsung diangkat, karena kalau misalnya lewat sedikit itu udah bisa stadium 4, which is kankernya bisa menyebar kemana-mana. Jadi kemarin emang dilakukan tindakan yang cepat, nggak ada halangan, alhamdulillah banget. Bener-bener gue dijijing jalan sama Tuhan sih. Jadi kemarin langsung diangkat bersih, alhamdulillah hari ini juga udah free from cancer. Nah, untuk Bener nggak check sih up, Dik, harus terus bahagia? Iya, mau sakit mau enggak harus terus bahagia dong mbak, harus terus bahagia lah. Maksudnya Itu salah satu obat juga dari katanya. iya, gue dikasih kesempatan kedua lagi ngerasanya ya sama Tuhan, ya pasti bersyukurnya mentok banget. Rasa bersyukurnya beda dari sebelum gue Desember kemarin, lebih menghargai apa yang gue jalanin sekarang. Hidup rasanya udah bentar gitu, maksudnya jadi ya make the best out of it. tapi Itu lagi ya mas ya. yang solusi check up-nya gimana? Karena kan mengingat lagi Iya. warning itu terus Solusi gimana? check up Ya gimana tuh? itu dokternya juga bilang sebenarnya aku bisa cek di Jakarta, kirim datanya ke Singapura, tapi dia tetap suggest sebisa mungkin untuk tetap ke Singapura, tapi nanti aja gitu. Jadi harusnya emang bulan Maret gue kesana, tapi dia bilang nggak apa-apa Juni atau Mei kesini kalau misalnya keadaan sudah aman. Tapi gue percaya insya Allah coronavirus ini akan ada solusinya secepatnya gitu. Gue berdoa juga semoga vaksin ataupun obat antiviralnya cepetan ditemukan, jadi tidak akan menjadi udah nggak akan panik-panik lagi di bulan-bulan mendatang. ini kan penyakit tidak mengenal usia, dan di kalangan artis saat ini juga semacam katanya kita pneumonia. Iya. Terus asraf juga, kita juga tidak tahu kan ada apa sih di gaya hidup yang terlalu liar. Menurut gua enggak, maksudnya kayaknya sekarang siapapun bisa terkena penyakit yang aneh-aneh menurut gua, karena sekarang kan ya zaman berubah, kayak kita nggak pernah tahu makanan dan minuman kita yang kita makan, yang kita pikir sehat-sehat aja mungkin enggak juga gitu. Jadi buat gue penting banget yang namanya satu check up buat anak-anak yang masih sehat, orang yang masih sehat, anak muda even, karena kebiasaan kita kan check up kalau misalnya kita udah merasakan sakit gitu, which is itu kadang-kadang penyakitnya udah lumayan stadiumnya udah parah gitu. Jadi kalau masih sehat malahan tuh waktu yang tepat untuk bisa check up. Kedua, penting banget menurut gue punya asuransi. Jadi buat anak muda, teman-teman semua sini juga menurut gue ini penting banget, karena sekarang tuh kita nggak tahu zamannya kayak gimana, air yang kita minum, makanan yang kita makan, itu tuh we'll never know. So just ya itu sih menurut gue penting check up dan punya asuransi. nggak datang nih kayak kenapa? Udah parah gitu. Jadi kalau masih sehat malahan tuh waktu yang tepat untuk bisa check up. Kedua, penting banget menurut gue punya asuransi. Jadi buat anak muda, teman-teman semua sini juga menurut gue ini penting banget, karena sekarang tuh kita nggak tahu zamannya kayak gimana, air yang kita minum, makanan yang kita makan, itu tuh we'll never know. So just ya
Itu sih menurut gue penting check up dan Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.